Keluarga adalah wadah bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Jika suasana dalam keluarga itu baik dan menyenangkan, maka anak akan tumbuh dengan baik pula. Begitupun dengan sebaliknya. Keluarga juga merupakan lingkungan pertama bagi anak dalam pendidikan. Untuk itu, anak perlu adanya bimbingan dan arahan dari kedua orang tuanya. Orang tua mempunyai dua fungsi yang sangat penting. Pertama, orang tua berfungsi sebagai pendidik, dan yang kedua, orang tua berfungsi sebagai pemelihara dan pelindung bagi anak-anaknya. Yang paling utama, peran yang mendasar dari orang tua adalah mampu untuk mendidik anak-anaknya dengan pendidikan agama dan umum. Berkaitan dengan peran keluarga dalam pendidikan Islam, hari Selasa tanggal 14 Juni 2022, Dr. Oki Setiana Dewi MPD melakukan safari dakwah di gedung Sophia Convention Hall yang berada di kampus Teratai Putih Global, Kota Bekasi. Acara safari dakwah yang dilakukan oleh Ustazah Oki Setiana Dewi beserta tim Mafaz ini juga melakukan penggalangan dana bagi santri tahfiz yang dipimpin oleh Ustazah Oki. Acara yang dimulai sejak pukul 9 pagi ini dihadiri lebih kurang 500 jemaah dari berbagai wilayah di sekitar Kecamatan Mustika Jaya dan wilayah lain. Acara yang dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh para santri wakaf Al-Muhajirin dan kemudian dilanjut dengan acara percakapan dalam bahasa Arab yang juga dipersembahkan oleh siswa santri dan boarding Teratai Putih Global. Selanjutnya, sambutan yang disampaikan oleh Ketua Yayasan Teratai Putih Global yang sekaligus sebagai Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Dr. Andes Haji Saifullah MM. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Teratai Putih Global menyampaikan bahwasannya kegiatan dakwah bulanan ini akan tetap dilakukan secara rutin dengan mengundang narasumber-narasumber yang kompeten dan sudah dikenal di kalangan masyarakat. Tak berapa lama, acara yang ditunggu-tunggu oleh para jemaah pun langsung dimulai. Ustazah Oki pun menyampaikan tausiahnya yang bertema peran keluarga dalam pendidikan Islam. Dengan meneladani kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail, saat Nabi Ibrahim bermimpi dan diminta oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail. Nabi Ibrahim pun menyampaikan mimpinya ini kepada istrinya Siti Hajar. Dengan perasaan berat, Siti Hajar pun mengikhlaskan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail dengan seizin Allah. Hingga suatu hari, Nabi Ibrahim pun mengajak Ismail pergi ke suatu tempat dalam rangka menyampaikan mimpinya itu. Setelah mendengar cerita ayahanda Nabi Ibrahim dengan penuh keyakinan, Nabi Ismail pun mempersilahkan ayahandanya Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah yang disampaikannya lewat mimpinya. Ustazah Oki juga memberikan contoh keteladanan dan kesabaran dari Siti Hajar. Saat itu, Siti Hajar dan Ismail yang sedang kehausan dan Siti Hajar berusaha untuk mencari air di Bukit Sofa. Namun, ia tidak menemukan pusat air. Hingga akhirnya, Siti Hajar harus berlari-lari kecil dari Bukit Safa menuju Marwah yang terkenal dengan ibadah sa'i. Siti Hajar tidak pernah mengeluh dan marah kepada Allah, tetapi Siti Hajar mencoba untuk berikhtiar dengan mencari jalan keluar untuk mendapatkan air bagi dirinya dan putranya Ismail. Hingga akhirnya Allah utus malaikat untuk memberikan air bagi mereka. Hikmah terbaik yang bisa diambil dari keteladanan kisah Nabi Ibrahim ini adalah kesabaran dan keikhlasan, serta bagaimana komunikasi yang harus dibangun oleh Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail dalam menyampaikan setiap pendapat. Nabi Ibrahim sebagai kepala keluarga mencoba untuk membangun kebersamaan di antara istri dan anaknya dengan pendekatan agama yang kuat. Acara tausiah pun selesai. Kemudian dilanjut dengan penggalangan dana yang dilakukan oleh tim Mafaz dakwah. Alhamdulillah, acara penggalangan dana pun berjalan dengan lancar dan banyak para jamaah yang memberikan sumbangan bagi kemajuan pesantren Mazganul Hafiz yang didirikan oleh Ustazah Oki. Acara pun ditutup dengan melakukan doa bersama. Sophia Convention Hall, your perfect place for memorable moment.